Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apakah itu? Metode ilmiah. Pernahkah kalian melakukan penelitian? Tentu pernah, bukan? Apakah penelitian yang kalian lakukan sudah menggunakan langkah-langkah metode ilmiah? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kenal apa sebenarnya metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah ilmiah. Contoh, di sekitar kita banyak sekali sampah atau limbah. Salah satunya adalah limbah plastik. Kita ingin sekali mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu adalah masalah ilmiah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan gambar yang saya berikan di samping. Ada banyak botol-botol bekas berserakan. Langkah pertama yang kita harus lakukan merumuskan masalah. Masalah yang kita rumuskan harus berupa pertanyaan ilmiah terbuka. Jadi berupa kalimat tanya ya. Contoh, bagaimana mengolah limbah plastik dari minuman kemasan botol menjadi bahan bakar alternatif? Nah, ini tentunya dari hasil pengamatan kita ya. Yang kedua, kita memberikan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan tadi. Nah, limbah plastik dari minuman kemasan botol memiliki bahan dasar yang tersusun atas rantai karbon, sehingga dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif. Maka, ini yang kita ajukan untuk jawaban sementara kita. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Hati-hati, ada 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel tetap. Variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah. Contoh, jenis plastik yang kita gunakan yaitu plastik dari botol kemasan. Variabel bebas. Variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil. Contoh, berat dari limbah plastik. Kita ubah-ubah misalkan dari 1 ton, 2 ton, 3 ton, dan seterusnya. Suhu pengolahan dari 200 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap hasil yang kita peroleh nanti. Nah, itulah yang disebut variabel bebas. Variabel terikat. Variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Ada juga yang menuliskan ini adalah variabel respon. Jadi respon yang diharapkan nanti hasilnya seperti apa. Nah, dari percobaan yang kita ajukan tadi, kita mau memperoleh volume dari bahan bakar yang dihasilkan. Misalnya, 1 ton limbah plastik botol dengan suhu 400 derajat Celcius, maka volume bahan bakar yang dihasilkan berapa liter? Nah, itu adalah variabel terikat yang kita ukurnya. 3 jenis variabel ini mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Langkah yang keempat yaitu melaksanakan penelitian. Ini bagian penting dari langkah-langkah metode ilmiah. Melaksanakan penelitian ini merupakan proses untuk mengumpulkan data. Bisa dilakukan secara eksperimen atau studi lainnya. Studi lainnya itu maksudnya seperti studi literatur, kemudian atau dengan survei, wawancara. Nah, masih banyak ya yang lainnya. Nah, hasil dari pengumpulan data ini kita olah untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi. Jadi kunci banget pertanyaan tadi ya.
dan menguji kebenaran dari hipotesis kita. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian ilmiah? Satu, yang pasti kita harus menentukan tujuan. Tujuan harus mengarah pada pertanyaan. Dua, menentukan metode penelitian. Apakah kita melakukan eksperimen atau melakukan wawancara atau penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, menentukan alat dan bahan penelitian, kita buat rinciannya. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja ini agar lebih mudah kita buat diagram alir dan poin-poin yang harus dilakukan. Yang kelima, mengumpulkan data. Proses mengumpulkan data agar mudah dibaca nanti kita bisa tuangkan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bermacam-macam. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kelima yaitu menganalisis data. Menganalisis data ini merupakan proses interpretasi data. Kita bisa menganalisis mengacu pada teori yang sudah ada atau pada penelitian sebelumnya. Apakah hasil penelitian kita sesuai dengan teori atau berbeda? Sehingga kita bisa menyusun teori yang baru. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan yang merupakan pernyataan yang merangkum seluruh kegiatan penelitian kita. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil, mempresentasikan ya hasil dari penelitian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.